Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Praditya RPM 237586 dari Teknologi Rakyat Sentra Politeknik Negeri Lampung kelas 5B. Nah, jadi di sini saya akan hands-on ya, lab troubleshoot versi 4 dan versi 6 static root. Jadi pada lab ini itu dibagi menjadi dua skenario ya, atau dua part. Part yang pertama itu, jadi sebuah FTP server itu ditambahkan di hacking network. Nah, dia ini ya, ini ya, kita pertemuan di Happy Network. Nah, lalu FTP server itu bisa diakses oleh semua device pada Happy Network. Sedangkan pada base network, host dari PC1 di PC2 itu bisa mengakses web server, tetapi tidak bisa mengakses atau tidak bisa connect dengan FTP server menggunakan versi 4. Nah, jadi FTP server ditambahkan, baru tambahkan di Hacky Network. Dan di lingkungan Hacky Network ini itu bisa mengakses semuanya atau bisa ping lah, tidak terhubung. Sedangkan pada branch ini itu hanya bisa terhubung ke web server, sedangkan tidak bisa terhubung ke FTP server. Padahal FTP server berada di lingkungan yang sama dengan web server atau berada di network yang sama seperti itu. Berarti nanti masalahnya berada di IP root ya, karena static root ya dalam lab ini. Nah, lalu untuk part yang kedua itu apa ini? Hmm, jadi untuk kasus yang kedua ini terjadi setelah ada peningkatan dari kapasitas jaringan. Jadi link baru itu ditambahkan antara router satu dan router 2 untuk mendukung bandwidth yang lebih besar. Sementara link lama melalui apa nih router satu dan 2 tetap dibiarkan ada untuk backup ya, menjadi jalur backup. Oh, jadi seperti itu ya. Lalu kalau penggunaan di apa ini? Penggunaan oh, PC. Hmm, berarti dia menggunakan apa namanya administrasi administrasi distance ya, administratif distance ya. Jadi kalau administrasi distance itu ketika nilainya dia lebih makin besar, maka itu akan tidak disukai atau diabaikan. Nah, jadi jalur yang didahulukan itu adalah jalur yang paling memiliki nilai yang terkecil. Misalnya di sini networknya satu, ini ya 10.10.30.0/25525, lalu di sini ada 5, sedangkan di sini ada 10, maka yang akan digunakan adalah jalur yang ke sini dulu, bukan ke sini. Oke, kalau lebih seperti itu, kita akan konfigurasi untuk yang pertama dulu ya. Oke, ini saya sudah buat topologinya, jadi kita tinggal langsung bisa konfigurasi saja ya. Nah, jadi di sini karena ini scriptnya manual, jadi di sini saya akan memberikan yang miskonfigurasi dulu ya, atau konfigurasi yang salah. Oke, kita mulai dari itu saja router satu dulu ya. Sebenarnya bisa menggunakan konsol ya. Jadi dari sini ke ini ya RS eh, 2322 lalu ke R1 lalu pilih yang konsol. Lalu kita bisa mengakses aplikasi satu. Lalu kita ke terminal lalu kita aktif. Bisa seperti ini. Tapi mungkin kalau sini tampilannya kurang jelas ya. Jadi lebih enak kita ke langsung di bagian ini saja ya. Sebenarnya kalau ini tidak bisa ya harusnya ya. Jadi kita menggunakan laptop ya kalau di dunia nyata ya. Karena ini di virtual tidak apa-apa. Oke. Jangan lupa kita kasih hostnya dulu. Hostname ya. Bisa host, bisa teman-teman ketik hostname. Itu R1. Teman-teman juga bisa memberikan bannernya. Banner ya. Misalnya sama seperti lab sebelumnya ya. Misalnya is tukar satu. Apa ini? Trouble. Ya,
double tiket berapa ya? Tiket. Kita cek dulu ya. Di sini double tiket satu double tiket satu titik tiga satu. Bisa juga teman-teman sim juga tidak masalah ya sebenarnya. Nah, lalu di sini kita disuruh untuk password on all device are Cisco. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa untuk enable password. Jadi, nah awalnya nih ketika teman-teman berada di sini, ketika teman-teman enable, maka teman-teman membutuhkan password jika teman-teman menggunakan komen seperti ini. Enable secret ya. Secret ini kita pakai Cisco 22345. Lalu ketika teman-teman mengakses router menggunakan telnet ataupun menggunakan apa namanya SSH, teman-teman harus membuat username seperti ini. Username admin 15 secret ya, langsung Cisco 1234. Kita seperti ini aja. Lalu jika sudah seperti ini, kita langsung konfigurasi untuk apa lagi? Coba kita cek di sini. Ini sudah sesuai ya. Di 00 berarti ke atas. Benar? Ya, ke atas. Oh, sini ya. Kita ke atas ya. Kita langsung saja di sini. Setelah bisa tuliskan INT atau interface. G0/0/0. Bisa juga teman-teman tulis lengkap ya. Ataupun juga di seperti ini bisa langsung masuk. Lalu kita kasih IP. IP-nya adalah ini ya. Di 00 berarti 10 detik. Jadi waktu masih IP atau IP address 10 detik 10 detik 12 gitu. 255 detik 0. Nah, lalu shift. Nah, itu agar interface itu aktif. Nah, di sini masih merah karena di sini belum diaktifkan. Ketika kita konfigurasi, nanti ketika dia akan mengkonfigurasi. Oke, kita review satu dulu. Ketika sudah, teman-teman exit saja. Lalu masuk lagi, kosong itu IP-nya 10.10.11.255 ya. Enter, shutdown. Oke, sudah teman-teman shift lagi atau tidak juga tidak apa-apa. Nah, di sini kita mengarahkan IP root ya. Nah, jadi untuk skenario pertama kita belum menggunakan serial ya. Tapi kita fokus ke sini dulu ya. Untuk serial itu kita nanti di part 2. Nah, lalu kita IP root, kita buat static root ya. Itu 10 titik 10 titik 23. 23 itu di router 2 sini ya. Router 2 di kosong ini, kita di networknya sini. Ini adalah network 23 ya. Di sini. Jadi di 001 pada router 2 dan di 000 pada router 3 ini menggunakan network ini ya 23 ya, di 10.10.23 kita buat 10.23 titik 0 lalu 255 ini 30 berarti ke 30 itu 215 dia tidak benar 30 di sini mungkin 24 ini 30 selesai bentar mana ini kita cek dulu ya. Nah, ini mana ini ada nih slash 2 oh berarti oh sini kita pakai 30 ya. Oke, kita ikutin di sini aja ya. Berarti kalau dia slash 30 dia menggunakan 2 dengan 2 terakhirnya ya. Nah, lalu next hop-nya ketika
jaringan ini mau ke router ini, next hop itu adalah paling ujung dari router tersebut ya. Berarti di sini G00. Nah, di sini itu di router 2. Berarti ini ya, kita arahin ke sini. Ya. Nah, lalu kita 10.10.12.2. Lalu kita bentar. Nah, lalu kita buat juga untuk network 3 di sini ya. Untuk 3 ini ketika dia ingin ke jaringan branch, dia harus melewati router 1. Nah, next hop dari router 1 adalah di sini, di 000 pada router 2. Hmm, di sini dia /24. Nah, di sini eh, coba kita salahkan dulu ya. Karena sebelumnya saya sudah mencoba ya scriptnya dan sebenarnya ini script yang benar. Oke. Dan di sini lewatnya itu lewatnya 12. Oh, kalau mau ke sini, oh lewatnya sini nih ya. Sini ya di 00 ya. Hmm, ya, yang ini 12.2 ya. Berarti di sini 03.240. Kita coba. Yang ini adalah konfigurasi yang salah lah. Jadi kita coba apakah bisa atau tidak ya. Ya sudah, lalu bisa. Dan konsol 0, lalu kita set time 00, login, synchronous, lalu yang misalkan exit, exit, kalau teman-teman bisa langsung main VPY setelah 4 login local transport input SMS telnet perusahaan. Oke, lalu teman-teman end saja bisa. Oke, sudah. Di sini kita sudah selesai konfigurasi ini ya. Selanjutnya kita ke router 2. Lalu kita enable konfigurasi terminal. Jika sudah, lalu kita kasih hostname jangan lupa 2. Lalu tetap di sini kita kasih lima boleh, tidak usah ya. C enable set aja. 5 kita kasih username admin number oke, lalu kita masuk ke interface berapa dia? Oh di 00 dulu ya. Di 00. Nah, kita lihat di sini dia berapa nih 00 itu 10.10.12.2. Oke, kita coba sih ya di sini ya. Ini 10.10.12.2 255 titik 252. Ingat ya, dia 30 ya. Lalu kita shift ya menjadi hijau karena sudah kita isi masuk ke interface di 0.0.1. Kita mengarah ke router 3. Lihat IP-nya berapa di sini? 231. Jadi 10.10.23.1 25.25.25.252. Answer 0 juta. Oke, jangan lupa kita kasih IP rootnya. IP root. Nah, kita lihat ya. Jadi ketika
kita akan asisin dulu ya. Ketika nanti kita akan membuat IP root untuk network ini 10.10.1 dan juga network 10.10.3. Jadi ketika network 10.1 ini ingin ping ke sini, maka dia harus melewati next hop ini. Nah, jadi kebalikannya, jika jaringan haki ini pengen ke branch, maka dia harus melewati next hop di sini. Itu melewati router 2. Jadi seperti itu penjelasan singkatnya. Lalu kita kasih IP root, kita buat dulu untuk yang ini ya, 10 ini ya, yang branch. Terus 10 titik 1.0 255 255 255.0 ya, karena size 24 ya, ingetin ya, 24 sekarang ini size 30. Lalu next shopnya itu berada di sini, router 3 itu kosong kosongnya berarti 232 atau oh maaf, saya terbalik ya. Jadi ketika ini jaringan ini mau ke sini, dia harus melewati next hop dari router 2, yaitu di sini ya, bukan di sini, kebalikan. Bisa dia lewat sini enggak ya, jadi sini dulu ya. Jadi ketika jaringan sini mau ke sini, berarti dia harus lewatin sini dulu. Nah, itu di sini. Begitu juga sebaliknya. Kalau jaringan 3 mau ke sini, berarti harus lewatin sini. Seperti itu. Maaf, agak lupa. Berarti kita 10, 10, 12, 1 ya. Ya. Lalu di sini itu jadi network 3. Iya, 23, 2 ya. 23, 2. Benar nggak di sini ya? Nah, ada di sini. Putar 2 ke sini. 23, 2. Di sini. Oke. Nah, jika sudah, lalu kita lakukan yang sama. LAN konsol 0, kita kasih sekali 0, lalu kita lagi mana sih? Sini cross, lalu set. Lalu langsung ke LAN, sini di lokal, lalu olin PTY, perubahan PTY, lalu login lokal, baru transfer input channel. Oke, jika sudah kita ini saja tidak masalah. Router 2 sudah selesai. Lanjut kita ke router 3. Lakukan hal yang sama. Nah, ini kita muat aja ya. Lalu kita enable aplikasi terminal, kita kasih host, tuh router 3. Oke, sebentar ada yang nelpon. Oke, kita pause dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Kita tadi sudah sampai di mana nih? Oh, baru kasih hostname ya. Oke, selanjutnya lakukan hal yang sama ya. Jadi tidak usah enable ya. Belum berikat waktu, langsung aja kita username, admin, disco 125, ya, TB 0. Coba kita cek apa salah. 00 untuk router ini berapa dia? Malah kesini nggak kelihatan. Lagi nih. Oke. 00 ke atas berarti ya 10 10 232. Oke. Ini server 10 titik 23.2. Nah, di sini 255 255 255 dia itu 30 252. Oke, udah no breakdown. Nah, lalu kita exit itu langsung kita apa aja 0
231 IP ya, itu dia 10.10.31 ya. Oke. 10.10.3.1 nol. Oke, nol sudah. Oke, sudah kita klik. Nah, lalu di sini kita kasih IP root. IP root. Nah, di sini kita buat ini 0, 0, 10, 10, 2, 3, 1 harusnya. Ya, sini ya. Oh ya, 2, 3, 1. Nah, jadi maksudnya, nah, maksudnya secara keseluruhan ya. Misalnya di sini ada bentuk baru, misalnya dari branch ini. Nah, ketika dia mau ke sini, itu lewatnya ke sini. Ya, simpel seperti itu aja. Ataupun misalnya ini mau keluar, lewatnya sini gitu ya. Oke, kita enter, lalu kita run mau save, save, kosong, kosong, lalu ini exit, lalu kita main PTY 54, login lokal, password, ikut telnet, kita selesai. Oke, ini sudah ya, berarti sudah hijau. Coba kita kirim paket. Ini harusnya seperti ping. Pilot. Coba kita kirim lagi. Sini saya coba. Ini gagal. Kalau misal kembalikannya berhasil. Oke. Berarti nah, tadi kan di sini ada kita salahin routernya ya. Nah, nanti kita akan coba ya untuk mengikuti skenario yang pertama. Nah, lanjut kita konfigurasi di satu dulu ya. Enable versi terminal. Oke. Nah, lalu di sini yang di D1 ya. Kita harus dulu D1 dan 4. Biar enak ya dilihatnya. Lalu di sini dia buat interface-nya VLAN. Berarti VLAN namanya apa? Terus kalau kayak gitu. VLAN 10. Berarti ada keterangan ya di sini. VLAN apa gitu. Oh, nggak ada ya. Berarti bebas ya. Kita buat ini aja. Berarti VLAN 10. Nah, lalu kita kasih nah itu adalah data. Oke, kita kasih banner mode. Nggak usah nih kita exit, langsung aja ke username, admin, email kita, secret, Cisco, jadi 45. Lalu kita ke interface. Nah, ini kan ada banyak ya dari 101 sampai 1024. Nah, yang pertama itu kita mode akses dulu ya. Mode akses lalu kita sudo, jadi kita matikan yang tidak perlu. Ini kan aktif semua nih portnya nih. Lalu kita masukkan si interface range ya, bisa juga 1 sampai 24 ya. Ini kita switchboard kita kasih mode akses. Oke, lalu kita shutdown untuk SA. Nah, maka portnya akan mati dari range 1 sampai
24 ya. Lalu yang mengarah ke sini ini kan G01 berapa ini? 11 ya. Ini kita masuk. Nah, di sini kita kasih super akses. Nah, lalu aksesnya adalah bilang 10 yang tadi sudah kita buat. Lalu kita shutdown. Saat sini kan si mati ya. Kita shutdown, makanya akan langsung hijau. Nah, tadi kita melakukan untuk port yang 23 dan 24 kita lakukan hal yang sama. Ya, kita coba di sini. Berarti kita langsung aja ya. 23 sampai 2 ini. Seperti ini. Nah, lalu Arsenal support mode akses, support akses 90. Lalu no shoot. Kita lihat dari warna merah. Nah, sudah berhasil. Lalu jika sudah kita exit. Nah, bilang 10-nya tadi kan kita baru buat. Kita belum ngasih IP ya. Kasih IP dulu. Kita masuk ke interface bilang 10. Langsung ke up, langsung aktif. Bilang 10-nya kita kasih IP F10 10 1 2. Ya. Coba, 2 titik 0. Kedua, oke. Lalu harusnya nggak usah ya, ketika kita ini udah aktif kita ada ya. Lalu kita kasih IP defaultnya. IP defaultnya adalah 1 1 yang di sini ya. IP defaultnya yang di sini nih. Ujung dari apa namanya 1 ya. Ini kan 1.2 berarti untuk defaultnya di sini. Karena di sini adalah switch layer 3 ya. Apa tadi IP default IP default gateway 10.1.1 dibagi tulis sudah. Lalu jangan selain konsol 0 lalu kosong ya sudah. Lalu kalau login kita exit masuk ke LAN kalau exit LAN PTY berapa LAN PTY berapa 04 ini. Kalau ini bukan exit terus 16 ya karena switch ya coba 15 login login lokal password input masukkan lalu kita kasih IP-nya ya. Kalau dari sini ini progress ya coba hasil oke. Misalnya kita konfigurasi D2 nah, kurang lebih sama ya, hanya berbeda IP saja sama-sama dibuat di LAN 10 juga ya, IP berbeda. Jadi kita kasih host D2 lalu tadi kita ngapain aja username admin 15 cepet Cisco 12345 service in RA di kelas 1 1 sampai 24 itu di support
mode akses, lalu shutdown, exit, masuk dari NTG kosong, selesai kosong 11, yaitu kita support mode akses, support bilang support akses di transport. Oh, kita belum buat ya, lupa. Kita berarti buat bilang 10 ini pasti ada ya, apa akses sampai kelas 10 sudah, lalu semua ya kita pilih yang G ya G 10 plus 23 sampai 24, lalu kita apa namanya, support mode akses, support akses plan 10 aplikasi no maksudnya lupa maksudnya. Nah, lalu kita masukkan link bilan 10 IPX 10 10 32 ya. Dua lima lima. Oke, sudah. Kita masuk. Enggak. CIP default gateway 10 10 31. Lalu kita kasih plan konsol 0 setting 00 login exit plan CTY 15 login lokal transport info telnet. Oke, sudah selesai. Sekarang kita kasih IP isi 1. Kasih IP isi 1. Ini IP-nya ya. Dia 24. Terus default gateway-nya itu ini sudah. Ini kita tidak pakai versi 6 ya, versi 6 itu kita pakai ini skenario 2 ya. Coba dulu kita pakai ini dulu ya. Oke. Mau ya. Oke, lalu kita isi 3. Lalu kita coba ya tambah dulu ya FTP server. Ininya
Oke, selesai. Hmm, gimana dikasih dia tidak bisa terhubung ke FTP server. Coba kita coba ya. Kita coba ping FTP server itu IP-nya berapa? Kita coba ping di comment from destination kamu ya. Coba kita bandingin sama PC3. Nah, dia bisa ya. Coba PC1 ke PC3. IP PC3 itu sebentar dulu. Apa web service ya? Kita coba. Akan bisa. Ini apa sama? Oh, sama. Oh, bisa. Nah, berarti dia ada yang salah. Nah, skenario bener ya. Kita sudah buat sesuai ya. Oke. Buat biar tambah yakin, kita coba dari visi 2. Kita ping ke web server dulu ya. Web server ini kita buat dulu ya. Ini visi 2. Ini visi 2. Aduh, salah. Tarik. Nah, nah ini kita lihat dulu. Ini desktop IP-nya. Jadi yakin ya. Ini kita ping 10.10.35. Hasil ya. Coba kita bandingkan dengan PC 4 ataupun apa namanya, dia tidak bisa. Nah, berarti masalahnya tadi di sini ya. Aduh salah. Tadi router 1. Coba kita buka router 1. Kita tes lagi ya router 1. Coba kita show running load. Sudah azan, kita cepat-cepat dulu. Masalahnya ada di sini. Harusnya laptop 3 itu berada di apa namanya, slash wali apa namanya, slash 24, tapi di sini kita menulisnya 240. Nah, berarti caranya kita copy ya, konfigurasi terminal no. Nah, ini kita paste no IP root. Nah, selanjutnya kita perbaiki. Nah, IP root ini ubah jangan 240, tetapi kalau ubah menjadi slash 24. Jadi 25 dan 25.0. Hanya salah di subnetnya saja. Oke, kita enter, coba kita enter. Sekarang kita coba ping dari PC1 ke PC sini ya. Ini adalah 320. Coba ya. Apakah berhasil? Bismillahirrahmanirrahim. Berhasil. Itu dia. Oke. Berarti skenario ini sudah selesai. Nah, untuk lebih yakin lagi, kita coba dari PC 2. Kita coba. Nah, ini biar lebih yakin ya. 20 berhasil. Coba kita ini bisa 4. Kalau misalnya ke PC 3 atau ke web server, ya sudah pasti berhasil ya. Karena tadi kan kita sudah mencobanya. Oke, kurang lebih ini adalah eh, konfigurasi dasar dan juga cara menyelesaikannya ya. Nah, sebenarnya karena di lab ini itu tidak ada paket tracernya, jadi kita membuat skenario-nya atau konfigurasinya sendiri. Nah, lalu membuat hands-on seperti ini. Itu adalah
part 1 ya dari apa ini? Lab troubleshooting versi 4 dan versi 6 static routing. Nah, untuk part 2-nya kita lanjut setelah sholat. Nah, baiklah, di sini kita akan melanjutkan part 2 ya, itu tentang administrasi distance yang error ya. Oke. Nah, terus oke. Lanjut langsung ke konfigurasinya. Di sini jadi kita konfigurasi router satu dulu. Tadi saya di sini sudah mulai, tapi saya lupa untuk merekam. Jadi baru sampai memberikan hostname ya. Nah, lalu di sini eh, teman-teman bisa memberikan benda remote seperti sebelumnya, tapi kita langsung saja ya memberikan username saja, username admin, dan juga passwordnya ya. Itu situ dan juga sudah kita kasih konfigurasi versi 6 unit castle. Berarti sudah. Lalu kita masuk ke interface di kosong kosong ya, sama seperti part sebelumnya. Dan kita akan sesuaikan IP-nya dengan tabel di sini. Ya. Nah, tapi di sini kita fokusnya ke IP versi 6. Ya, kalau sebelumnya pas satu kita ke versi 4 ya. Dan di sini kita akan menggunakan IP versi 6. Sudah masuk, lalu kita ketikkan IP versi 6 address. Di sini kita copy ya. Kita copy yang link lokal dulu. Nah, ini ya. Oke, kita paste, lalu kita enter. Oh, link lokal. Wah, baru kita akan kembali IP v6 address. Ini kita copy. Ini keseluruhan ya. Oke, kita. Oke. Dan jika sudah, jangan lupa kita no shutdown agar interface-nya itu bisa langsung aktif. Exit. Nah, sudah, lalu kita masuk ke uh, interface di 01 ya. Inter INT D 0 selesai. Lalu kita lakukan hal yang sama, IP versi 4 address. Nah, kita pakai ini dulu ya, versi non lokalnya. Jangan lupa ditambahkan lokal, lalu IP versi 6 address, IP addressnya beserta dengan prefixnya. Oke, kita paste dan kita enter. Jika sudah, jangan lupa kita no shoot agar langsung aktif. Lalu kita exit dan sekarang saatnya kita untuk mengkonfigurasi serial. Nah, di sini sama saja ya. INT bisa S bisa serial 0/10 sudah masuk. Lalu di sini kita hal yang sama IP versi 6 address. Di sini jangan lupa kita masukkan link lokalnya, kita paste dan tambahkan link lokal. Ini lalu kita enter. Untuk tekan lagi IP versi 6 address. Terus ini ya, versi 6 versi dan juga versi. Oke. Lalu kita no-shoot lokal. Oke. Info to DOM. Oh, karena belum ini ya. Sebelumnya belum aktif ya. Oke. Selanjutnya, kita exit. Nah, lalu di sini kita akan memberikan rute. Ya, IP root-nya menggunakan IP versi 6 root. Nah, di sini kita arahkan sebagai dulu ya. Hmm,
Yang mana nih? Yang F3 ya. Di sini harusnya ya. Putar 3 berarti ini 2 berapa itu? Hmm, harus ini dulu ya. Kita paste 4. Nah, lalu di sini kita arahkan dia melewati harusnya itu 13. Ini router 1, 13.2 harusnya. Oh sini ya? Ah 13.2. 13.2 itu di mana? Oh ini. Berarti di sini ya. Jadi kita arahkan dia lewat sini dan juga lewat sebentar. Untuk versi 4 kan 3. Kalau dia sini, kalau mau ke sini ya berarti sudah benar. Nanti baru kita lewat yang sini. Nah, berarti di sini itu 13.2. Oke. Nah, lalu di sini kita kasih administrasi distance. Ya, 10. Oke, kita enter. Eh, marker. Kok dia nggak mau? Apa dia nggak pakai ini untuk yang di sini? Oh iya, oh iya kan IP-nya ya. Oke. Nah, jika sudah, lalu berarti dia bukan 31. Oh, ini kita hapus dulu ya. Gitu. Ada sedikit kesulitan net. Bukan network bukan IP-nya ya. Berarti di sini kita, nah 311 berarti untuk keseluruhan dari sini. Untuk ini ya. Oke. Lalu kita enter. Lalu di sini kita buat IP root lagi. Oh, di sini ya, tidak apa-apa ya. Nah, di sini kita arahkan dia melewati sini di 00 dari router 2. Berarti di sini kan 12 berarti 12.2. 12.2. Nah, ini ya. Ini kita hapus saja. Kita paste. Nah, di sini kita kasih administrasi distance-nya 2. Berarti jika administrasi distance-nya 12, maka yang akan didahulukan adalah melewati daripada serial ini. Ya. Jadi ketika pakai dikirimkan, maka akan didahulukan melewati jalur serial ini. Kurang lebih seperti itu. Oke, sudah kita enter. Lalu kita isi lagi seperti biasa ke line console 0, sekarang 0, lalu kita login handphone ini, selalu kita masuk ke situ dulu ya, dengan CTY 04, buka, lalu login lokal, transport info telnet. Nah, kalau udah kita end. Oke, untuk router 1 sudah. Nah, nanti kita coba ya. Di sini saya menggunakan jalur ini dulu ya. Nah, selanjutnya nanti kita coba apakah berhasil. Jika tidak berhasil, maka kita akan mendahulukan jalur yang di sini ya. Daripada jalur yang ini, seperti di skenario. Saya akan membuat jalur sini dulu ya. Oke, selanjutnya kita ke router 2. Kita ke CLI, enable, terminal, kasih hostname-nya, R2, enter. Selanjutnya, jangan lupa kita buat kasih username ya. Terus username, admin, 15, secret, Cisco, 334,
jika sudah, lalu kita kasih IP unicast routing. Lalu kita konfigurasi untuk interface G00 dulu ya. 00. Di sini kita menggunakan versi 4 yaitu yang ini ya, router 2. Nah, berarti kita itu versi 6 IPS, copy link lokal dulu ya. Ini. Oke. Link lokal, IP versi 6, address, kita copy IP versi 6-nya beserta prefixe-nya. Oke, lalu masuk dan dia change to up ya. Sudah, berarti berhasil. Lalu kita masuk ke interface G001 IP versi 6 address. Sini kita copy dulu link lokalnya, jangan lupa ditambahkan link lokal juga sudah IP address. Oke, copy prefix dan juga IP versi 6-nya. Oke, lalu shutdown. Oke, change to up. Ya sudah. Nah, lalu di sini kita buat routingnya ya sama seperti sebelumnya ya. IP versi 6 root. Nah, di sini berarti kita akan mengcopy ini ya jaringan sini beserta jaringan sini ataupun network yang di branch dan juga network dari HQ ya. Oke, berarti kalau kita lihat dari sini berapa dia? 801. Berarti ini ya. Ini kita copy. Nah, ini kita paste. Nah, ini jangan lupa dihapus ya. Lalu kita kasih slash ini dulu. Lalu dia akan melewati mana? Dia akan melewati G00 ini. Di sini kita arahkan ke sini. Nah, di sini tidak perlu pakai administrasi distance ya, karena dia tidak bercabang lagi. Ya, tidak seperti ini ya. Jadi seperti router 1 ataupun router 3. Dia bisa melewati router 2 ataupun router 3. Nah, tapi kalau di router 2 dia hanya memiliki dua pilihan seperti ini ya. Tidak ada opsi lain. Jadi kita langsung. Oke. Kita enter. Lalu IP root di sini berarti 803. Kita rubah di sini ya. Berarti lewat sini. 00 di router 3. 231. Oh, 232. Di sini 23. 2. Enggak, coba kita cek. Nah, benar ya, lalu kita enter. Nah, sudah. Jika sudah, lalu kita masuk ke LAN console. Nah, seperti sebelumnya ya. Exec 0 in exit. Lalu kita LAN PT04 login lokal transport input internet. Oke, router 2 sudah. Lanjut kita ke router 3. Oke, misalnya ini mana ini ke CLI biasa, lalu kita langsung enable kita kasih host R3. Nah, ini kita langsung saja ya, username saja, username admin, password kita 15, passwordnya adalah Cisco 1234 ini.
Oke, sudah, jangan lupa kita kasih IP versi 6 ini cache berarti. Nah, lalu kita masuk ke USB 0/0. Nanti di sini kita akan mengcopy nih ya. Berarti kita kasih IP versi 6 address tambahin ini lokal. Sudah, enter. Kita IP versi 6 address dan kita copy prefix beserta IP versi 6 address ya. Oke, kalau kita masih juga change to up, coba kita cek apa sudah up ya, sudah hijau maksudnya. Oke, kita coba kembali lagi, kita exit. Selanjutnya kita pergi ke personal 1 yang ke bawah ya, yang ke bagian sini. Berarti dia IP versi 6 address lagi 01 ya. Oke, kita paste link lokal. Lalu kita versi 6 address kita versi 6 address beserta pixel kita masuk setelah kita cek. Oke. Nah, terakhir itu adalah apa namanya serialnya ya, itu serial UNT S atau serial misal bisa boleh seperti ini. Itu serialnya berapa dia? Sama ya S 010 cos S serial 0 terus 0 bener ya? Oke. Yang lalu IP versi 6 terus ini jangan lupa ya, Pak copy kita paste bahkan lokal. Oke, versi 6 address kita copy lagi ini, kita masukkan, kita paste. Ini sudah. Oke, the change to up, kita cek. Oke, sudah hijau ya. Oke, selanjutnya kita kasih apa namanya IP root ya. Oke, kita kasih dulu apa IP versi 6 ya. Oh ya, versi 6 root. Berarti salah sini. Berarti kita kalau dari sini berarti naik dengan ini ya 210. Di sini 12. 21 ini bisa lewat sini. 13.1 bisa lewat 23 1. Tapi kalau bukan yang sini. Oke. Jadi untuk sini ya. Nah, ini kita paste. Berarti seperti ini. Lalu yang pertama itu dia melewati serial di sini. Itu berarti 13 ya. 13 1. Oke. Nah, paste lalu kita kasih administrasi boosternya 12. Nah, kita di sini akan buat dia lebih tinggi daripada router. Jadi yang akan didahulukan adalah lewat router 2. Jadi langsung ke router 2. Ini berarti 10 ya. Berarti kalau lewat dari sini itu atas itu 23 ya. 23 1 R2 00 1. Oh ya. Oke. Nah, sudah lalu kita tambahkan LAN konsol 0 LAN konsol 0 tambah S0 login
Oke, kita save. Dan PTY 04 login lokal transport input telnet. Oke, and server 3 sudah berhasil. Selanjutnya kita konfigurasi kedua switch ya. Nah, switch ini kita buat dulu apa namanya, VLAN 10-nya. Jangan seperti satu sebelumnya ya, kelupaan buat VLAN 10-nya. Oke, save as dulu E1. Oke, sudah, kita langsung aja ya buat VLAN 10. Kita kasih nama ganti aja sebelumnya deh, nggak apa-apa. Oke, kita kasih. Nah, selanjutnya langsung aja ke username ya. Kalau mau kasih bin Mahmud sama enable secret juga boleh. Create langsung aja. Admin 15 secret sistol 2345. Oke. Nah, jika sudah sama seperti sebelumnya, kita nonaktifkan semua port terlebih dahulu pada switch layer 3 ini. Caranya interface ini disingkat ya. Kita langsung kita coba yang apa namanya, yang full kan, seperti kayak gini. 1/0/1/4. Kalau yang kali kayak gitu ya, sebenarnya bisa disingkat juga seperti yang sebelumnya. Switchport mode access. Lalu kita shutdown. Nah, lalu kita exit. Lalu kita masuk ke apa namanya? 11. Interface G1.0.11. Nah, lalu kita ini support email access, support akses VLAN 10. Lalu kita shoot biar dia aktif. Kita isi. Lalu di sini kita aktifkan juga untuk apa namanya, ya, untuk port 23 dan juga 4. Nah, kita akan sama switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Oke, lalu no shutdown. Tidak up, kita exit. Lalu kita konfigurasi interface untuk VLAN 10-nya. VLAN 10 dia sudah up. Lalu di sini kita menggunakan, dia pakai versi 4 ya. Berarti IP at 10 10 1 2 255 255 255.0. No, sudah. Oke, sudah. Kita save. Lalu kita kasih IP default gateway-nya berapa di sini? 10.1. Oke, kita enter. Yang harus berbicara LAN konsol 0 kosong lalu lagi salah sinkron exit dengan PTY 015 login lokal password input telnet. Oke, N sudah. Kita konfigurasi dulu, baru nanti kita tambahkan IP-nya ya. Oke, kita lanjut. Enable konfigurasi terminal. B2. Kita buat dulu VLAN 10 nya kita samakan saja. Kita exit.
kita lihat username admin 15 secret disco 1045. Jika sudah, kita nonaktifkan interface keseluruhan interface terlebih dahulu. Export model akses SH sudah. Oke. Udah, kalau kita aktifkan nanti P1 011. Di sini kita export model akses, export akses VLAN 10. Noted down. C TG 1 23 24. Oh, kurang range. Nah, model akses, report akses VLAN 10. No shutdown. Kita exit, lalu kita tambah VLAN 10-nya. Di add berapa dia di sini? 10, 10, 32. Enter. Masukkan exit, naikin gateway, satu, lalu biasa pengen kontrol 0. PTE 015 login lokal password input internet. Oke, itu adalah konfigurasinya ya. Kita sudah selesai. Sekarang waktunya kita menambahkan IP untuk PC. Oke, PC 1. Oke, lalu kita lanjut 4, lalu default gateway-nya satu tiga isi 2. Sama ya. 4. Untuk isi 3 atau web server.
Hmm, oke, satu kan benar. Oke, sudah semua. Sekarang kita coba untuk eh, apa namanya ping ya. Kita coba dari PC 1 ke PC 2. Kita buka. Ini 10, ini 20 ya. Oke, kita coba ping ke PC 2. Berhasil ya. Coba dari PC ini ping 10. Berhasil ya nih. Selain bisa ngeping PC 1 dan PC 2. Lalu kita coba ping ke apa namanya gateway. 800 itu satu. Oh ya, ini ke gateway. Kita coba ini juga ke default gateway. Oke, bisa. Coba kita ping ke web server dari PC 1. Web server. Ini ya web server ya. Kita coba PC 1 ping. Oke, berhasil. Berhasil, berhasil, berhasil. Lalu kita coba ping ke sini. Oke, bisa ya. Coba dari PC 2 terus berhasil ya. Oke, berhasil. Hmm, coba kita tracer. Kita belum tracer. Dia lewat mana? Kita jangan ping, tapi kita tracer. Oh, sebentar. Kita lihat dari sini. Oke. Kalau dari PC 2, dia lewat ke satu. Benar. Dia lewat ke 232. 232 mana? Di sini ya 232. Lalu ke 310. Coba kita sebaliknya. Ini PC 2 ya. Kita coba reset dari sini. Apakah sama atau dia lebih panjang? Oke, berbeda ya teman-teman ya. Karena eh, kita awal untuk router sini yang satu itu kita eh, serial ini nilai administrasi distance-nya itu lebih kecil. Jadi dia lebih didahulukan dibandingkan dengan network 12 ini. Jadi dia lebih ke network 13. Makanya jika dari PC 4 ya, mau ke PC 2 atau dari FTP ya, dia dari network ini dia ke 23 lalu ke 13 lalu ke 1. Hmm, tapi lebih. Hmm, coba 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 lagi ya. Kita coba lagi dari sini.
Coba kita coba ini kita coba-coba dulu ya. Kan tiga ya tetap ya. Coba di sini kita coba IP routingnya ya. Sebentar. Ini coba kita cek dulu apa namanya. Ini Sherlock. Oke, di sini coba kita buat lebih tinggi. Caranya kita hapus dulu, nah baru kita tes lagi tapi lagi itu 15. Lalu kita coba reset lagi dari PC2 depan. Oke, dia berubah ya. Jadi sesuai dengan skenario yang sudah kita buat. Nah, jadi inti dari apa namanya? Hmm, oh, kita belum mencoba untuk mematikan. Oke, cara cepatnya itu kita langsung ke config aja ya. Kita mematikan i0 atau nah, kita langsung matikan saja. Oke, kita lihat. Dia pasti akan melewati eh, jalur yang sebelumnya ya, yang di sini ya. Karena di sini sudah mati. Karena harusnya ya. Coba kita cek dulu. RTO, RTO, apakah harus? Hmm, kenapa di RTO? Harusnya bisa, karena ini kan lebih rendah tadi ya, sudah kita setting ya. Coba kita lihat persatu. Nah, di sini ya, coba kita di show run. Nah, di sini. Jadi untuk 12 itu yang di sini ya, itu menjadi yang utama jika kita lihat dari konfigurasi ini ya, adalah lebih rendah daripada 13. Jadi intinya itu eh, pada lab yang kedua ini intinya itu dia itu menambahkan apa eh, menambah jalur baru ya, link baru antara router satu dengan router 2. Itu sementara link lama itu maksudnya yang ini ya. Kalau ini dari tugas dari deskripsinya link lama ini itu tetap dibiarkan. Sebenarnya dimaksud untuk backup. Backup itu harusnya seperti tadi ketika ini dinonaktifkan ya, harusnya dia tetap bisa. Harusnya seperti ini coba. Ini kita matikan, lalu kita ping dari PC ini ya. Nah, coba kita cek. 23 dia harusnya bisa, harusnya. Tapi nah kenapa ini tidak bisa? Dia bingung ya. Coba kita cepatkan. Oh, banyak ya. Coba. Oke. Coba kita pakai simulasi ya. Kita kirim paket dari sini ke sini. Kita pakai simulasi. Hmm, gimana ya? Kok gini dia? Coba kita tes dulu. Kita real time dulu. Harusnya bisa. Oke, coba kita kembalikan ya.
Hmm? Kok tetap pilot? Hmm, tapi bisa kita ping. Nah, coba kita ping sini. Ya, baterai yang bisa. Ya, jadi intinya kurang lebih seperti itu ya untuk apa namanya hands on lab 113 ya tentang kalau itu teks versi 4 dan versi 6 dalam static routing. Ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Saya akhiri tutup apabila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.